mengambil data yang kita butuhkan, kita menggunakan Kaggle. Nah, di Kaggle ini kita dapat menyesuaikan database yang kita inginkan. Seperti contohnya kita akan menggunakan database mengenai perakiraan cuaca DKI Jakarta bulan Januari. Nah, kita dapat menggunakan dataset ini untuk mengklasifikasikan data yang kita butuhkan menggunakan aplikasi Orange. Baik, setelah kita mendapatkan data yang sudah kita ambil dari Kaggle tadi, kita akan membuat klasifikasi datanya dengan cara kita ambil widget file, lalu kita input data yang sudah kita ambil tadi di Kaggle. Selanjutnya, seperti ini tampilan ketika kalian sudah menginput database-nya tadi. Nah, kita akan memvisualisasikan data tersebut dengan cara kita gunakan widget data table, lalu kita tarik garis dari file ke data table. Nah, seperti ini tampilan ketika kalian sudah menginput data dari database tersebut ke data table. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan algoritma. Nah, algoritma yang pertama itu algoritma tree. Nah, algoritma tree itu gunanya untuk memvisualisasikan data yang sudah kita ambil tadi ke dalam bentuk-bentuk seperti pohon. Jadi berbentuk terbagi menjadi beberapa bagian. Nah, untuk kita melihat visualisasi dari data tree tersebut, kita harus menggunakan widget tree viewer. Nah, seperti ini tampilan dari tree viewer tersebut. Nah, di bagian ini kita bisa mengatur tampilan seperti yang kita inginkan. Selanjutnya, kita akan menggunakan algoritma lagi, yaitu algoritma naive Bayes. Nah, naive Bayes ini membantu kita dalam memprediksi suatu data. Jadi naive Bayes ini berguna untuk kita mempermudah dalam memprediksi data yang kita butuhkan. Selanjutnya kita akan menggunakan algoritma SVM. Caranya dengan cara kita tarik garis dari file, lalu kita ketik saja di situ SVM. Nah, SVM ini berguna untuk mengelompokkan data menjadi dua bagian. Yang terakhir itu kita akan menggunakan algoritma AdaBOS. Nah, AdaBOS ini berguna untuk menggabungkan banyak model data sederhana menjadi satu model data yang kuat. Nah, selanjutnya kita akan membaca file tersebut menggunakan test and score. Nah, ini tampilan ketika kalian belum memasukkan data yang ada di dataset tadi ke dalam test and score. Jadi datanya masih kosong. Cara yang kita mengisinya adalah kita tarik garis dari file ke test and score tadi. Nah, maka tampilan yang ada di test and score tadi akan berubah mengikuti data dari file dan algoritma yang kita tarik garis tadi. Nah, seperti ini tampilannya. Lalu kita akan menguji dari semua algoritma yang sudah kita tambahkan tadi, dari tree, naive Bayes, SVM, dan AdaBOS. Nah, widget si test and score ini bergunanya untuk mengevaluasi performa dari model, dan hasil klasifikasinya itu kita akan menggunakan confusion metric untuk mengakuratkan hasil prediksinya. Nah, seperti ini tampilannya. Dari hasil evaluasinya, model terbaik itu menunjukkan akurasinya sebesar menggunakan tree ya, sebesar 0,179. Nah, ini menunjukkan bahwa model itu cukup mampu untuk membedakan kondisi cuaca berdasarkan input yang diberikan. Nah, selanjutnya kita akan memprediksikan hasil dari algoritma tadi dengan cara menambahkan widget prediction, dan kita tarik dari algoritma yang sudah kita tambahkan tadi. Nah, tampilannya tentu masih kosong karena kita belum menambahkan data dari file database yang kita punya tadi. Nah, cara menambahkannya adalah kita tarik garis dari file ke prediction untuk menambahkan datanya. Nah, seperti ini hasilnya ketika kita sudah menambahkan database yang ada. Selanjutnya kita akan memprediksi beberapa dari algoritma tadi dengan cara yang sama, yaitu kita tarik garis dari algoritma yang kita inginkan ke prediction. Nah, seperti ini hasil yang kita dapatkan dari prediksinya dari tree, naive Bayes, SVM, dan AdaBOS tadi. Di sini menunjukkan bahwa
model tree adalah model yang dapat diprediksinya lebih tepat gitu. Selanjutnya kita akan menunjukkan hasil akhir menggunakan matriks ya, dengan cara kita input widget confusion matrix. Nah, di sini tampilan untuk confusion matrix dari tree, naive Bayes itu kita bisa ganti-ganti di sini. Nah, itu hasil akhir yang ditunjukkan dari klasifikasi data tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai clustering curah cuaca, di mana saya mengambil data melalui web GitHub, kemudian saya download dan saya save. Kemudian masuk ke dalam aplikasi Orange. Nah, langkah pertama yaitu kita drag file, kemudian file kita rename, lalu open, kemudian kita cari di folder atas pojok kiri, kita cari data yang sudah kita download tadi. Setelah itu kita bisa close. Nah, langkah selanjutnya yaitu dari file kita tambahkan atau kita tarik, kita cari data table. Nah, di dalam data table ini untuk memastikan apakah table tersebut ada missing data atau tidak. Karena di dalam table tidak ada missing data, maka kita bisa ke langkah selanjutnya. Dari file kita tarik lagi ke select column, di mana select column ini kita bisa milih kolom-kolom yang mau dianalisis aja. Misalnya cuma need, lalu ada status, tergantung sama fokusnya kita ingin apa. Nah, setelah itu langkah selanjutnya yaitu dari select column kita bisa sambung ke merge data. Nah, di merge data ini digunakan buat gabungin dua dataset. Nah, di dalam ini kita bisa pilih fin matching. Nah, di row matchingnya kita pilih nama, dan karena di match-nya belum muncul, kita perlu data curah embunnya sebelum kita masukin ke match. Langkah selanjutnya yaitu kita buat file baru, kemudian kita rename jadi curah embun. Kemudian setelah itu kita open dan kita masukin data curah embun yang udah kita download sebelumnya. Setelah itu kita tambahkan lagi data table untuk ngecek isi datanya apakah ada missing data atau enggak. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita tambahkan widget distance, dimana widget distance ini untuk menghitung jarak antar data berdasarkan fitur-fitur numerik. Karena sudah ada pilihan ya, maka kita close aja. Kemudian setelah itu dari file curah embun kita tarik ke merge data, lalu kita open merge datanya, dan di sana di kolom match-nya udah muncul kategori provinsi. Lalu setelah itu dari merge data kita tarik data table untuk ngecek hasil penggabungannya. Nah, di dalam penggabungan ini datanya udah gabung dengan 33 instance, lalu ada 3 fitur dan ada 1 meta. Terus kita tarik lagi merge data satu lagi. Kenapa datanya sama? Karena data kedua ini biasa dipakai untuk menggabungkan hasil dari proses clustering ke data utama, biar kita ini bisa tahu analisis gabungan antar data awal dan hasil cluster. Dari merge data, lalu kemudian kita tambahkan data tabel untuk melihat hasil visualisasi gabungan data nanti. Nah, dari file embun yang bagian distance, bisa kita tarik atau kita tambahkan hierarchical clustering. Nah, hierarchical clustering ini merupakan metode bertingkat seperti pohon. Jadi di bagian ini kayak C1, C2, C3 itu merupakan metode struktur bertingkat. Nah, di sebelahnya ada provinsi-provinsi yang membentuk C1, C2, dan C3. Nah, sebelah kanan itu ada yang namanya linkage yang kita bisa cari kayak average, lalu ada complete, dan lain-lainnya. Lalu kita bisa atur atau bisa kita ubah-ubah di bagian tersebut. Kemudian dari sini hasil hierarchical clusteringnya kita sambungin ke merge data kedua, biar hasil clusternya di merge data kedua ini bisa ditambahkan ke data utama. Nah, di data table stretch merge kedua ini kelihatan udah ada 2 meta atribut. Nah, ini bisa aja berisi info cluster dan info tambahan dari clustering. Kemudian dari hierarchical clustering ini kita tarik lagi ke shielded plot. Saya menambahkan shielded plot. Nah, ini berfungsi untuk nunjukin seberapa bagus data yang kita kelompokkan ke dalam clusternya masing-masing.
Kita bisa lihat kalau sebagian besar batangnya panjang dan ada di sisi kanan mendekati 1, maka clusteringnya dikatakan bagus. Jika banyak yang pendek atau negatif, bisa jadi jumlah clusternya perlu kita kaji ulang. Oke, di merge data kedua ini kita tambahkan atau kita tarik geomap. Nah, di geomap ini untuk menampilkan sebaran luas dari cluster tiap per provinsinya. Jadi kita bisa lihat nih di tiap-tiap provinsinya ini di mana nih sebaran paling terbanyak, entah itu di bagian timur atau di bagian barat. Nah, kita bisa mengatur cara penglihatan map atau petanya di bagian pojok kanan. Dari hierarchical clustering, di sini saya menambahkan scatter plot. Dari visualisasi ini kita bisa melihat bahwa data terbagi secara alami ke dalam beberapa kelompok yang memiliki kemiripan karakteristik. Misal cluster dengan curah embun tinggi, sedang, dan rendah. Kemudian terakhir yaitu dari hierarchical clustering lagi, kita sambungin ke pivot table. Nah, ini pivot table ini untuk melihat ringkasan data secara statistik per clusternya, kayak rata-rata curah embun di C1, C2, dan C3, serta jumlah provinsi per clusternya. Nah, di bagian pojok kanan ini, kita tuh bisa ngatur baris, kolom, dan nilai statistiknya, kayak ada mean, count, mean, dan max, dan seterusnya. Oke, sudah selesai data clustering yang sudah kita buat. Setelah itu, jangan lupa di-save di folder masing-masing. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Marsino Timi dengan NPM 202331500449. Hari ini saya akan menjelaskan gimana caranya menggunakan Orange Data Mining dengan teknik prediksi. Oke, masuk aja ke langkah yang pertama. Itu akan buka browser kalian terlebih dahulu. Cari di sini kaggle.com. Nah, misalnya cari data kelulusan mahasiswa. Nah, cari di sini dataset. Nah, ada nih datasetnya. Nah, di sini kan ada datanya ada dua nih, data kelulusan tes sama data kelulusan train. Nah, pencet dulu data kelulusan train, tes, sorry. Kita download. Download file. Ini udah ke download yang tes. Nah, sekarang kelulusan train juga di download nih. Cek aja. Download file. Nah, udah ke download semua nih. Nah, cara selanjutnya itu kita buka Orange Data Mining. Nah, selanjutnya itu kita pencet ini file new. Nah, itu masukin data file. Ini caranya file, masukin yang tadi kita ada download, data kelulusan train. Nah, di sini kan ada 379 baris dan 14 kolom. Nah, kita lihat di sini nih, di sini ada kolom, ada 15. Di sini 0,2 missing values. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah mencari target, karena di prediksi ini harus membutuhkan data supervised. Nah, dari ke-15 kolom ini yang bisa kita jadikan target cuman status kelulusan aja. Nah, ini jadiin target aja. Nah, kalau udah jangan lupa di apply. Nah, udah kan ini kita silang. Nah, gimana sih cara buat ngelihat datanya tadi? Caranya buka data table. Nah, ini kita bisa lihat semua nih kelulusan semuanya. Nah, ini kan tadi udah dijadiin target, jadi warnanya berubah jadi abu-abu. Ini nama, itu teksnya, meta tadi. Nah, ini semua datanya bisa dicek aja sendiri. Nah, ini kan di sini ada 0,2 missing data. Misalnya gimana ya? Nah, di sini di data 20 kan IPS 8-nya datanya ya masih missing gitu, nggak ada. Nah, gimana cara biar data missingnya itu jadi ada? Nah, caranya kita tambahin widget preprocess, itu buka aja preprocessnya. Nah, masukin input missing values. Nah, kalian bisa milih nih mau masukin data tadi yang hilang as a rata-rata apa random values. Terus juga bisa ngapus juga nih pakai remove rows. Nah, karena saya pengennya
pakai rata-rata aja, jadi saya milih yang ini aja. Saya mau nampilin lagi datanya pakai data table. Nah, kita cek coba. Tadi kan data 20, PS8 nya nggak ada. Nah, sekarang PS8 nya jadi 1,2718. Nah, itu nilai rata-rata dari semuanya nih. Nah, ini udah dilihat nih, nggak ada missing data lagi kan, no missing data. Nah, langkah selanjutnya itu saya pengen tambahin algoritma baru gitu, algoritma tree misalnya. Nah, di sini ini pakainya preprocess data ya, atau yang data yang udah di preprocess ke data. Oke. Nah, kalau mau lihat algoritma tree bisa ke tree viewer. Nah, ini dia nih gambaran dari data kita tadi. Bisa lihat sendiri ya. Bisa diatur juga ininya, zoomnya, kelebarannya. Oke. Nah, lanjut saya mau tambahin lagi algoritma knife bias. Nah, jangan lupa ya, ini di preprocess data itu data. Nah, lanjut ke test and score, atau kita mau uji data kita nih, kita tes, kita buka coba. Nah, kan belum ada nih datanya, kita harus masukin data dari file ini. Nah, karena tadi file ini ada missing values, jadi terus tarikin dari preprocess ke test and score. Nah, ini kan tadi udah loading tuh, jadi kita buka. Nah, udah ada nih. Dan di sini perhitungan tree itu lebih kecil daripada knife bias. Tree itu cuma 0,85 atau 85%, dan knife bias itu 90%. Semakin tinggi skor ini, atau semakin dekat dengan angka 1, maka semakin akurat juga datanya. Oke. Misal saya mau tambahin lagi sini apa ya, SVM deh. Nah, jangan lupa ini preprocess data to data, masukin lagi ke test and score. Nah, wah, di sini SVM lebih tinggi nih akurasinya, 0,94, sorry. Oke. Nah, kita mau prediksi, jangan lupa kita tambahin prediksi. Nah, masukin semua ke prediksi ini, kita buka. Nah, belum ada kan, lupa dimasukin di sini, tarik dari preprocess ke prediksi. Nah, bisa kelihatan nih, ini kan data bawaannya si siapa nih coba, si 002, si dulu ini dia kan terlambat, tapi si SVM bilangnya tepat, NetBIOS juga bilang tepat tadi, tapi bilangnya terlambat. Karena tadi kita udah melihat kalau misalnya si SVM itu lebih akurat, kita ngeliatnya di SVM aja, jadi kita ngikutin algoritma SVM aja. Nah, si 02 berarti tepat nih harusnya, ini salah berarti. Nah, selanjutnya kita masukin tadi nih file baru lagi, si data yang tadi kita udah download kelulusan tes. Nah, kita masukin. Dan ini semua kan di sini ada 0,3 missing value saya ingat. Nah, kita lihat dulu di sini data table. 0,3 missing values nih di sini data-datanya ya. Kita lihat. Nah, caranya kita preprocess lagi. Tadi preprocess, input missing values, average lagi sama aja kayak tadi. Terus kita tarik ke prediksi sini. Nah, otomatis si garis dari preprocess yang atas ini hilang kan, digaris sama preprocess yang bawah. Nah, selanjutnya kita buka prediction ini nih, buka aja, double klik. Nah, di sini udah kelihatan nih, beda sama yang tadi ya. Di sini tulisannya tree ini misalnya 1 tepat, knife bias 1 terlambat, SVM 1 tepat. Karena tadi kita udah lihat di test and score itu SVM skor lebih tinggi, jadi kita udah sepakat nih SVM itu yang bakal kita gunain. Jadi semuanya ini sampai bawah kita ngikutin si SVM punya gitu. Selanjutnya kita akan ngecek nih data EDA atau exploratory data analysis dengan widget, misalnya apa ya di sini. Nah, ini jadi pivot table. Kita cek di sini. Dan di sini rows-nya kan status kelulusan, kolomnya status nikah. Kita bisa lihat di sini datanya. Berarti yang belum menikah itu ada totalnya ada 371,
yang belum nikah tapi tepat waktu lulusnya itu ada 215, dan lain-lain semuanya kalian bisa baca sendiri di sini. Selanjutnya saya mau ngecek pakai scatterplot ya. Nah, ini versi titik-titiknya nih. Kalau misalnya di zoom out bisa dilihat ini laki-lakinya segini, sorry, misalnya laki-laki mahasiswa ini di sini bekerja. Nah, yang warna apa ini, biru ya, biru berarti tepat waktu nih. Nah, kalau yang merah ketingnya terlambat. Nah, ini bisa dibaca sendiri. Ini juga bisa diganti-ganti nih, koordinat X nya bisa diganti apa, koordinat Y nya bisa diganti, warnanya juga misalnya kayak jenis kelamin tuh jadi berubah. Nah, ini suka-suka kalian sih ngebacanya gimana. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan hari ini. Kalau lebih mohon maaf, terima kasih.